asrama Hajai. Mana Mbak Ina? Ya Allah, Mbak Ina bawa tikar ya guys. Jadi guys, ceritanya untuk tikar itu udah 2 kali tinggal. Yang pertama tinggal di warung makan, yang kedua tinggal di toko. Gara-gara bersikat gigi. Ini perjuangan ekonomi Rabbani guys. Oh ini tembus itu ya? Oh, aku pertama kali tahu loh. Ini jauh. Lari-lari. Jam aja dia sampai. Ada Mbak yang ini tadi aduh kemana? Masjid guys. Jadi ini tempat kami munas kemarin. Nah sebelahnya itu sekarang jadi tempat SE. Weh mangga tuh. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu khatulistiwa, majulah ekonomi Rabbani. Ini sertifikasi halal. Dapat kita lihat bahwa persoalan sertifikasi halal di Indonesia ini masih sangat rumit. Hal ini berdampak pada rendahnya UMKM yang ikut berpartisipasi dalam hal ini, seperti tidak adanya seperti KUR, kredit usaha rakyat dari program pemerintah, sehingga keterbatasan dapat diakses oleh seluruh layer dari UMKM itu. Ada yang disampaikan oleh Tipro sebelumnya mengenai beberapa bidasar. Tipro mengatakan produk halal Indonesia itu masih belum berkualitas. Namun sayangnya Tipro tidak melihat adanya PT HMI atau HPAI di mana dia memproduksi Royco atau Masako tapi berbentuk halal. Kalau membeli suatu barang-barang ataupun halal ini ya, dan ini tidak menunjukkan adanya sifat inklusivitas tentang di skala dunia. Namun itu hanya skala Indonesia saja. Sehingga pada akhirnya Tipro gagal menyampaikan mengapa pada akhirnya Indonesia tuh menjadi mudah untuk menjadi perusahaan halal dunia. Kemudian adalah hal yang kedua, Dewan Jurnal Law mereka mengatakan bahwasanya kualitas produksi yang ada di Indonesia itu sangat bagus. Namun dan mereka Bisa survive, bagaimana bisa mereka bertahan untuk mendistribusikan di luar negeri yang sana. Kami rasa sudah patah karena mereka telah mendapatkan pendanaan dan tentunya pemberdayaan kapasitas dari pihak pemerintah. Tidak terima kasih. Kemudian Jody mereka mempertanyakan ini juga membuat semua arus informasi dari internet menjadi sangat besar yang mengakibatkan banjir informasi di internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia 2022 sampai 2023, jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,3 juta pengguna nasional jelas akan terganggu. Terima kasih. Dari data yang telah kami ambil, sejumlah 10,5 miliar dolar bahwa TikTok Shop telah berinvestasi pada Tokopedia. Hal inilah yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh saham dari bangsa asing. Dewan Jurnal Law memasuki bidang ketiga yaitu PHK dan pengangguran. Bukankah para owner TikTok Shop juga membuka lapangan pekerjaan? Hal inilah yang membuat para tim substansi mosi perdebatan kita kali ini. Mereka terlalu mengagung-agungkan tentang penjualan lokal. Namun interupsi saudara, baik silakan. Dari yang pernah kalian katakan sebenarnya sekitar 78% yang bisa mengakses internet, namun artinya masih ada tersisa wilayah terpencil dan terunggul, dan masih banyak lagi orang-orang yang tidak bisa mengakses TikTok tersendiri. Terima kasih. Dewan Juri Nomor presentasi itu sangat jauh dengan keuntungan yang kami ambil dari TikTok Shop. 78% dibandingkan 12%. Artinya apa? Dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatif itu sendiri. Baik, untuk memasuki ranah bangunan argumentasi yaitu permudahan transaksi belanja dan juga ekonomi syariah. Dewan Juri Nomor kami ingin membuktikan bahwasannya IKN ini malah menambah masalah baru. Kemudian kedua, kami ingin mengglorifikasikan bahwa urgensi lain yang lebih seharusnya diprioritaskan. Oleh karena itu kami mampu untuk membawa IKN mengstatement bahwa IKN ini bukan solusi untuk masa depan ekonomi berkelanjutan. Mekanisme yang kami tawarkan yang pertama, ibu kota tetap di Jakarta melalui sentral pemerintahan. Tetapi seperti yang kedua, korporasi atau kawasan industri mulai kita pindahkan ke Kalimantan. Sayangnya pada sampai saat ini Presiden Joko Widodo bicara bahwasanya sampai saat ini kita
belum memiliki investor untuk penanaman modal terkait IKN ini. Lalu bagaimana implementasinya sampai saat ini masih menjadi stagnansi, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami menyediakan beberapa argumentasi. Yang pertama, perpindahan IKN malah menambah beban negara. 3 konsepsi. Yang pertama, APBN yang semakin dikit, sedangkan alokasi untuk IKN ini sekitar 20% dan lebihnya hanya berpaku pada investor yang tidak dapat datang ataupun melalui utang. Yang kedua, data dari Kemendikbud menyatakan bahwa 75.303 anak putus sekolah terkait masalah pendidikan. Ini merupakan urgensi dan tantangan bagi pemerintah untuk menjawab alokasi dana mana yang seharusnya diprioritaskan dibandingkan membangun tempat-tempat pemerintahan. Pemerintah dapat dikatakan apatis jika mereka hanya memprioritaskan tempat mereka berwenang sebagai pemerintah. Di lain sisi, banyak anak-anak yang masih putus sekolah dan angka kemiskinan masih merajalela. Oleh karena itu, Dewan Juri, salah satu kepala suku Dinsos Ibu Kota Jakarta Pusat menyatakan bahwa 1.230 orang penyandang masalah kesejahteraan. Data, berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi dikarenakan dengan pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan merupakan pemerataan pusat ekonomi yang Terus, saudaraku, silakan. lalu bagaimana Anda mengatasi hutang negara yang cukup signifikan di sisi Anda? Di saat Anda mengatakan bahwa kelanjutan ekonomi akan terjadi pada sisi Anda, ini nampaknya kontras terjadi, saudara. Baik, Dewan Juri, nampaknya mereka ini tidak memahami manajemen ekonomi dan juga strategi pemerintah dalam mengatasi hutang Indonesia. Telah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada wawancara bahwa anggaran IKN 20% terbelakang. Dewan Juri, terus saya ingatkan titik tekan ini adalah IKN merupakan ekonomi masa depan, bukan masa yang terbelakang. Memasuki bingkasan ekonomi. Silakan. Dewan Juri, saya rasa untuk perlu ada jaminan atau penjelasan bagaimana langkah secara langkah pada akhirnya IKN bisa menjamin bagaimana peningkatan perekonomian di Indonesia. Dan ini dimulai pembuktian di pemerintah. Baik, Dewan Juri, investor negara asing yang telah mendaftarkan sebagai investor di IKN, yaitu negara Singapura, negara Cina, dan juga negara Malaysia. Silakan. Juri, sadari ketika kita ingin meminta sesuatu dari investor, akan ada rencana yang harus kita bayar. Bagaimana ini akan menjadi beban pembuktian bagi pemerintah, bagaimana mereka membuktikan dengan adanya investor yang beban itu ekonomi akan bisa berjalan secara baik di sisi mereka. Baik, Dewan Juri yang terhormat, untuk menanggapi bidatan dari rekan berpikir saya dari tim kontra untuk memberikan solusi. Yang pertama yaitu dengan adanya investor, itu artinya pertumbuhan ekonomi di ibu kota Nusantara baru itu akan menjadi signifikan. Yang kedua itu pembagian hasil. Untuk memasuki ranah bangunan argumentasi yang kedua. Interupsi, saudaraku. Interupsi telah habis, sudah cukup 3 kali. Terus saya berikan. Ya Allah guys, nggak tahu lah, mamanya lagi capek diaja oleh anak-anak aku ini janjel. Mak boleh sama itu. Bayangannya. Kalau di video ini jangan sok cantik dan sok ganteng ya. Kalian tuh belum mandi. Aku. Cukup bangun cukup tahu ya kalian kebangun nih. Tak boleh. Kita udah selesai. Belum. Sehari lagi. Hangat. Halo. Bulan. Samping situ. Samping sana. Kamu
sini. Tulis ya itu. Kayak dicap. Iya, paling biasanya diukir ulang. Ini sabar ya. Demi dewa. Ini mata uang zaman dulu dah sih. Dong kelebihan. Wah. Ini sebenarnya asli atau ini be? Oh my god. Bagus. Ini mau dari fotografer. Langsung cetak. Halo, say hi. Halo. Harus tahu, aku tadi sama Mia sama Meisha manjat pagar Monpera lewat belakang. Astagfirullahaladzim. Balas muter apa capek ini? Capek dan kalau di belakang jalannya ditutup. Ya Allah. Jadi jangan ditiru, itu dia jadi budak kecil. Oke. Sekian dan Tandoy. terima kasih. Tandoy mau manjat. Ini kesukaan Palembang, guys. Nah, kalau ini Masjid Angkum Palembang. Wow. Jadi ini gambar Masjid Agung sebelum jadi masuk kayak gini, guys. Tuh, gambar Masjid Agung Palembang. Itu masih ini. Kota-kota kayak gimana? Naik ah. Jembatan Ampera. Oh, jembatan Ampera? Emang dulu kayu ya? Enggak kan? Kayu. Masuk aku ya. Kayak tempat tidur ya. Fotoin kita berdua. Hah? Fotoin. Boleh. Guys, aku soal vlog ini, aku pernah ke sini kalau nggak salah. Ini nih. Ups, aku nggak lihat kalau di belakang aja ada rumah lagi. Kalau nggak salah ini kayak rumah yang di Museum Bala Putra Dewa. Haha. Bener nggak sih? Ya Allah, komen weh. Hai. Halo, Sabina. Nanti di situ dah. Guys, jadi ini dulu tuh sistem perekonomian di Palembang itu perdagangan ya, kegiatannya perdagangan. Dulu wilayahnya kebanyakan karena Palembang tuh dataran rendah, jadi kurang cocok untuk bertani. Sehingga mata pencariannya tuh untuk seperti kerajinan, pertukangan, ukir gading, pandai besi, terus tembaga dan emas. Nah, yang menariknya nih ilmu baru, aku tahu ada kata-kata tibang dan tukong. Kalau tibang itu kayak barter. Kalau tukong itu barternya gini, pertukaran produk dari pedalaman dengan uang. Ajak ngadepnya sini kan? Ya sini ya, patah sini. Nah itu dulu teman-teman bisa dibuat.
hujan. Hai Yuliu. Halo Maul. Oh, tengok. Udah jajan guys. Yang coklat minum. Aku mau es kacang merah. Kacang merah ada yuk. Kacang merah. Kacang merah. Gak ada. Oh, brown sugar ya, aku kira kacang merah. Dari Mata Cahaya Expo,